Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Jumadah Tsaniyah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Desember 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Salah satu keindahan ajaran Islam adalah sangat bervariasinya amalan yang diajarkan di dalam Islam. Amalan yang diajarkan dalam Islam itu bermacam-macam, sangat beragam. Saking banyaknya, ada seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Beliau berupaya untuk mengumpulkan amalan-amalan itu dalam sebuah buku. Buku itu beliau beri judul Al-Jami' li Syu'abil Iman, himpunan cabang-cabang keimanan. Perkiraan jenengan tebalnya seberapa? Segini? Apa segini? Jenengan tahu tebalnya? Dari sini sampai sini. Dari ujung tangan kanan saya sampai ujung tangan kiri. Sekitar berapa belas jilid. Kalau jenengan pengen lihat fisik kitabnya, silahkan melihat di perpustakaan pondok. Al-Jami' li Syu'abil Iman. Beliau berupaya mengumpulkan semampu beliau amalan-amalan yang diajarkan dalam Islam. Gue boleh maca kapan, Ustaz? Jadi untuk boleh ngamalakan kapan, tapi boleh maca kapan? Ya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ya. Arab gondrong apa gundul? Ya Arab gundul. Waduh, saya sing gondrong biangel. Mulane sinau. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi itu sekedar memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam Islam itu amalan itu banyak sekali. Sangat bermacam-macam, sangat beragam. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok Islam memberikan alternatif amalan yang sangat banyak kepada kita? Jawabannya adalah karena potensi satu manusia dengan manusia yang lain
Sama atau berbeda? Berbeda-beda. Potensi satu manusia dengan manusia yang lain berbeda-beda. Contoh, ada yang punya potensi harta. Iki wong sugih. Berarti potensinya ada dalam apa? Harta. Ada orang potensinya tenaga. Kere tapi kuat. Miskin tapi kuat fisiknya. Berarti potensi dia napa? Tenaga. Ada orang potensinya ilmu. Napa? Ilmu. Duit enggak punya, tenaga juga biasa-biasa aja, tapi punya napa? Ilmu yang banyak. Berarti potensi dia napa? Ilmu. Ada orang potensinya adalah jabatan. Napa? Jabatan. Tanda tangannya payu. Begitu srek, diskotik tutup. Kue tanda tangannya sinten? Pejabat. Nek tanda tangannya nyong karo jenengan ya pada baik. Nah, karena potensi satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda, maka di dalam agama kita dikasih alternatif amalan yang sangat banyak. Dikasih alternatif amalan yang sangat banyak. Ya. Bagi yang hartanya melimpah, ya. Selain zakat, ya, selain apa? Zakat yang memang sifatnya wajib, dia masih bisa menggunakan hartanya untuk beramal dengan amalan-amalan yang modalnya harta. Napa jajal selain zakat, amalan yang modalnya harta? Sedekah, napa malih? Kurban, napa malih? Napa? Umroh, haji. Ya. Aku wis umroh, wis haji Ustaz, umroh sunnah, haji sunnah. Ya. Sampun Ustaz, wong tuane jenengan dihajikaken. Sampun Ustaz, mbok kayune jenengan. Sampun Ustaz, se-RT diberangkatkan apa? Haji. Itu yang potensinya apa wau? Harta. Ada orang nggak punya duit banyak tapi punya fisik yang kuat. Apa Ustaz? Orang yang kuat fisiknya puasa. Napa? Puasa. Dia nggak hanya sekedar bisa puasa Ramadan, tapi dia juga bisa puasa sunnah. Contohnya napa? Senin Kemis. Apa lagi? 13, 14, 15 setiap bulan. Puasa napa? Ayyamul Bid. Wah, dia masih kuat lagi. Tambahi puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Fisiknya masih kuat Ustaz. Tambahi selain sholat wajib, tambahi sholat sunnah. Jadi yang namanya sholat tahajud itu nggak cuma di bulan Ramadan taraweh. Di luar Ramadan pun dia bisa 11 rakaat, 13 rakaat, bahkan lebih dari itu. Karena dia punya potensi, napa wau? Tenaga fisik. Ada orang potensinya ilmu. Entah itu ilmu agama atau ilmu dunia. Ilmu agama ya mulang, ngisi pengajian, nulis buku yang isinya adalah ilmu agama yang disebarkan.
Entah itu disebarkan dalam bentuk tulisan kertas, atau disebarkan di media sosial, atau disebarkan dalam bentuk rekaman suara maupun video, audio maupun video, itu potensi apa? Ilmu. Kalau ilmu dunia Ustaz, ya tergantung ilmunya ilmu apa? Arsitek. Ya. Maka cara dia beramal adalah menggratiskan arsitek masjid. Ada orang pengen bangun masjid terus ngene, aku bae sing gambar. Free. Ya, itu namanya beramal dengan ilmu yang dia miliki. Itu kalau ilmunya arsitektur. Ustaz, saya bukan arsitek tapi dokter. Yang jenengan beramal dengan ilmu jenengan. Pasien nggak mampu, pripun? Gratis. Ya. Pasien setengah mampu, pripun? Separuh bayarnya. Ya. Itu namanya beramal dengan ilmu. Jadi kenapa Islam itu memberikan alternatif amalan yang sangat banyak? Karena potensi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Semuanya bisa masuk surga menggunakan potensi yang dimilikinya masing-masing. Tapi, wonten tapi nih nggih. Amalan-amalan yang sebanyak tadi itu tidak satu level, tidak satu tingkat. Saya kasih contoh. Salat duhur kali salat duha. Napa? Salat duhur dengan salat duha. Levelnya sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Zuhur. Nggih, sampun. Salat subuh kali salat tarawih. Sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Subuh. Mulanya pas Ramadan ramainya kapan? Subuh. Apa tarawih? Baik kan? Ya. Levelnya tidak sama. Ya. Antara rukun Islam, rukun iman, nggih, dengan ngasih minum kucing. Ngasih minum apa? Kucing. Sama atau beda? Rukun iman, rukun Islam dengan ngasih minum kucing. Levelnya sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Rukun iman, rukun Islam. Ini harus kita mengerti. Kalau boleh diumpamakan seperti bangunan, kalau boleh diumpamakan Islam itu diibaratkan bangunan, maka yang namanya bangunan ini elemennya itu banyak. Bagian bangunan itu banyak. Ada bagian yang mutlak harus ada bagian yang harus ada, tapi kalau tidak ada masih bisa berdiri bangunannya. Ada bangunan, bagian dari bangunan itu yang sifatnya pelengkap. Ya, saya kasih contoh misalnya. Bagian bangunan yang harus ada, kalau tidak ada bagian itu maka bangunannya nggak berdiri. Nopo njajal? Pondasi. Nopo? Pondasi. Bangunan nggak ada pondasinya, ya nggak bisa berdiri. Bisa Ustadz, ya dia baik, ambruk. Apalagi yang mutlak harus ada selain pondasi, tiang. Jadi nek tiangnya dibuang pripun? Rubuh. Nggak ada bangunan. Oke, ini bagian yang mutlak harus ada. Kemudian ada bangunan, ada bagian bangunan yang harus ada tapi nggak mutlak. Kalau nggak ada pun tetap bisa bangunan itu berdiri. Contohnya apa? Tembok.
Contohnya apa? Tembok. Ada nggak bangunan berdiri ndak ada temboknya? Contohnya pendopo, joglo, ada temboknya ndak? Ndak ada. Ya, tapi bisa tetap berdiri. Sudah. Ada bagian dari bangunan yang sifatnya cuma pelengkap pemanis. Contohnya apa Bu? Ventilasi. Rumah nggak ada ventilasinya, bisa nggak ditinggali? Bisa, tapi pengap. Tapi bisa orang tinggal di situ, tetap bisa dikatakan sebagai bangunan. Nah, kalau boleh diumpamakan, Islam seperti bangunan, ada bagian-bagian dari ajaran Islam yang mutlak harus ada. Contohnya adalah tadi rukun Islam sama rukun apa? Iman. Ini harus ada. Tidak ada rukun iman, nggak ada rukun Islam, ya nggak ada bangunan. Bangunan yang beragam, yang bernama bangunan Islam. Contoh nih, rukun iman nomor 1 apa? Rukun iman nomor 1, iman kepada Allah. Ada orang ngakune Islam tapi nggak percaya dengan Allah. Islam atau bukan? Ya bukan. Wong nggak ada pondasinya kok. Ya. Ada orang ngakunya Islam, nggak baca syahadat. Puasa Senin Kemis 50 tahun. Tapi mboten maca apa? Syahadat, nggak mau syahadat. Islam atau bukan? Bukan. Karena ini bagian mutlak yang tidak boleh nggak ada, harus ada terus. Rukun iman sama rukun apa? Islam. Terus setelah yang pokok ini, ada bagian dari Islam yang hukumnya fardu ain. Fardu ain sih apa? Fardu ain itu wajib atas masing-masing dari kita. Contohnya nopo itu Ustaz? Yang fardu ain tapi bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Contohnya adalah birrul walidain. Napa Bu birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua niku hukumnya fardu ain, ndak bisa diwakilkan. Nggak bisa napa? Diwakilkan. Ora bisa jenengan titip ya Mas, bakti karo ramane biyunge. Ya. Itu nggak bisa. Karena masing-masing dari kita, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, itu wajib berbakti kepada orang tua. Jadi keliru kalau ada sebagian orang menganggap yang wajib berbakti cuma anak laki-laki saja. Oh enggak, laki perempuan wajib berbakti. Walaupun nanti kalau perempuan sudah menikah, ya tentunya ada kewajiban tambahan. Kewajiban untuk berbakti kepada siapa? Kepada suaminya. Dan ketika dia akan berbakti kepada orang tuanya, perlu dia memberitahu kepada siapa? Kepada suaminya. Tapi tetap punya kewajiban untuk berbakti. Itu namanya amalan yang hukumnya fardu ain. Contoh liyane amalan yang hukumnya fardu ain. Belajar ilmu agama. Ngaji. Napa Bu? Ngaji. Hukumnya napa? Fardu ain. Gak bisa diwakilkan. Jadi jenengan gak bisa kemudian titip ya salam go ustate. Salam go ustate. Sing penting kudu salame, sing penting napa? Ngaji. Jadi ada sebagian jamaah sekarang itu buat dia itu targetnya bisa foto karo ustate. Untuk bisa oleh ilmu nek keliru niku. Jadi target kita hadir pengajian itu bukan supaya bisa selfie foto sama ustadznya, bukan.
targetnya adalah supaya bisa dapat apa? Ilmu, berkah ilmune. Ya. Ini hukumnya fardu ain. Makanya kata Nabi SAW apa? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama niku hukumnya fardu. Ya, fardu ain atas setiap muslim dan juga muslimah. Dah, ini yang hukumnya fardu apa? Ain. Di bawahnya rukun iman, rukun Islam, fardu ain, di bawahnya lagi ada namanya fardu kifayah. Apa bedanya Ustaz fardu ain sama fardu kifayah? Kalau fardu ain itu masing-masing dari kita harus menjalankan. Kalau fardu kifayah ada yang menjalankan, maka yang lainnya kewajibannya apa? Gugur. Contone kula niki. Napa niki? Mulang ngaji, dakwah. Itu hukumnya fardu napa? Kifayah. Jadi kalau misalnya sudah ada yang menunaikan tugas itu, jenengan andaikan tidak menunaikan enggak dosa. Kenapa? Karena sudah ada yang menunaikan. Ini yang namanya fardu napa? Kifayah. Contoh yang lain, ngerumat jenazah. Napa? Ngerumat jenazah, merawat jenazah. Mulai dari apa? Memandikan, terus mengkafani, terus nyolati, terus menguburkan. Niku hukumnya fardu kifayah. Seandainya sudah ada sebagian yang menjalankan, maka yang lainnya enggak wajib. Tapi kalau enggak ada yang melakukan, maka semuanya dosa. Berarti nek mboten wonten sing ngisi pengajian, sing kena dosa siapa? Kabehan. Kalau ada jenazah enggak ada yang rawat, akhirnya naudzubillah min dzalik, terus napa? Terlantar, busuk, naudzubillah min dzalik. Sampai akhirnya satu kampung kena bagian apanya? Baunya, maka yang dosa semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Di bawah fardu kifayah ada yang namanya sunnah. Napa Bu? Sunnah. Contohnya sunnah niku nopo? Ya wau, puasa sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah. Apalagi Ustaz? Baca sholawat. Napa? Baca sholawat. Selain di dalam sholat ya, selain yang ada dalam sholat, yang ada dalam tahiyat. Di luar sholat kita baca sholawat, itu hukumnya sunnah. Nah, Islam itu agama yang teratur, agama yang rapi, agama yang tidak asal-asalan. Mengajarkan kepada kita kalau mau beramal itu yang diprioritaskan, yang paling dipentingkan itu adalah yang mutlak harus diwujudkan, yaitu nomor 1 rukun iman, rukun Islam. Ibarat kita bikin bangunan, yang pertama kali kita bangun apanya dulu? Pondasinya. Ana wong bangun bangunan pertama kali masang luster. Mau dipasang di mana? Wong nggak ada pondasinya, mau dipasang di mana? Jadi kalau kita mau beramal itu bukan milih sing sunnah diset, tapi amalkan yang rukun iman, rukun Islam dulu. Saya tanya sama jenengan, lebih baik mana? Lebih baik mana? Orang rajin sholat 5 waktu. Orang rajin sholat 5 waktu. Si A, ben gampang. Sinten? Si A rajin sholat 5 waktu, masya Allah. Tapi tidak pernah puasa Senin Kemis. Nggak pernah nopo? Puasa Senin Kemis. Sama si B rajin puasa Senin Kemis, tapi ratau sholat.
Saya tanya, bagus mana? A apa B? Ya bagus C. Sing sholat karo sing puasa. Iya kan pertanyaannya bukan A, B, C. Pertanyaannya tadi nopo? A sama B. A sama B. Itu lebih bagus A. Kenapa? Karena dia menjalankan rukun Islam. Apa tadi rukun Islamnya? Sholat. Nomor 2 rukun Islam. Kan sholat 5 waktu. Yang paling penting buat seseorang pertama kali adalah menjalankan rukun iman dan rukun apa? Islam. Kemudian ingin ditambah dengan yang sunnah-sunnah, tidak masalah, bagus. Tapi jangan sampai ada orang, loh jenengan sih kenapa mau ora subuhan? Iya, mau bengi aku tahajud suwe banget. Nganti apa? Nganti kerainan ora subuhan. Bener napa keliru niku? Keliru. Karena sholat subuh sama sholat tahajud itu levelnya lebih tinggi mana? Subuh. Ya. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Allah sendiri yang menyampaikan, ketika ada hambaku bertakarrub. Bertakarrub sih nopo? Bertakarrub niku artinya beramal untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Jadi takarrub itu dari kata qarib. Qarib itu artinya dekat. Berarti takarrub itu melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya takarrub yang paling aku cintai adalah takarrub dengan amalan yang hukumnya wajib. Yang paling penting yang harus kalian dahulukan dalam beramal adalah amalan yang hukumnya wajib. Terus Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba." Kalau dia sudah melakukan yang wajib-wajib, kemudian dia tambahi dengan yang sunnah-sunnah, maka saat itu aku akan mencintai hambaku. Ya, berarti apa dulu yang diprioritaskan, Bu? Yang wajib. Lah, ngerti nih niki wajib, niki sunnah pripun? Taunya ini wajib, ini sunnah gimana? Ya ngaji. Ya. Harus belajar ilmu agama. Ustaz, kalau belajar ilmu agama, apa semuanya wajib itu Ustaz? Ya belajar ilmu agama pun juga dibagi-bagi juga. Ya, ada yang fardu ain, contohnya belajar cara wudhu. Napa Bu? Belajar cara wudhu itu hukumnya fardu ain. Ya. Belajar cara sholat niku hukumnya apa? Fardu ain. Ustaz, kalau belajar Al-Quran hukumnya apa? Belajar membaca Al-Quran hukumnya apa? Jeneng sepi. Belajar baca Al-Quran apa hukumnya? Tergantung yang dipelajari apa. Kalau Al-Fatihah, napa? Al-Fatihah, maka hukumnya wajib karena itu rukun sholat. Ya. Selain Al-Fatihah Ustaz, hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Alhamdulillah, berarti orang sasinau. Yaudah kayak gue. Ini kebiasaan buruk sebagian orang tuh kayak gitu. Hukumnya apa Ustaz? Sunnah. Alhamdulillah sunnah tok iki. Bukan seperti itu. Ya. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan
nggak dapat pahala. Ya, untung nomor rugi? Rugilah. Ya. Jadi kita mempelajari mana yang wajib, mana yang sunnah itu bukan untuk meninggalkan yang sunnah. Ya. Ada sebagian orang kayak gini. Sholat fardu, sholat jamaah. Sholat apa? Jamaah. Ustaz, sholat jamaah di masjid itu hukumnya apa toh? Kalau Ustaz yang jawab sunnah, alhamdulillah. Ngasuk orang mangkat masjid. Gak seperti itu. Ya. Ya memang betul. Sebagian ulama berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Iya, ada pendapat itu. Sebagian ulama berpendapat dan itu cukup kuat pendapatnya. Walaupun lebih kuat pendapat yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya adalah fardu atau wajib, ya, fardu ain. Itu lebih kuat pendapat itu. Tapi kalau kita mau pakai pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, itu bukan berarti kemudian kita abaikan, kita remehkan. Wah, ukur sunnah tok iki. Buktinya apa? Buktinya diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah. Beliau itu dalam keadaan sakit berat pun tetap berangkat kemana? Ke masjid. Padahal beliau berpendapat sholat berjamaah hukumnya sunnah. Karena para ulama kita dahulu mempelajari sesuatu, ini hukumnya apa untuk diamalkan. Kalau kita mempelajari sesuatu hukumnya apa, nek wis ngerti sunnah untuk ditinggalkan. Gue bedane dewek karo ulama. Sudah. Ini hadis yang pertama. Maka dalam beramal itu tidak boleh semaunya. Ya. Ketika kita akan beramal itu nggak boleh pilih semaunya. Jangan sampai kita itu didikte oleh hawa nafsu. Ustadz, masa beramal sampai didikte oleh hawa nafsu? Iya, karena beramalnya bukan ikut aturan agama, tapi ikut nafsu yang ada dalam diri kita. Ada sebagian orang, kenapa kamu kok sangat menjaga amalan ini? Wong gampang, penak, ya, orang ragat. Ya. Loh, kenapa yang itu nggak dikerjakan? Ah, berat itulah, ya, nggak cocok dengan selera aku. Loh, kok selera? Jadi beramal itu bukan berdasarkan selera, ya, tapi berdasarkan aturan agama. Mana yang wajib kita kerjakan? Apalagi yang rukun sama yang rukun iman sama yang rukun Islam. Kita pelajari, kita perbaiki akidah kita. Nanti setelah itu kita tambah dengan amalan yang wajib-wajib yang lainnya. Nah, kalau memang yang wajib-wajib ini sudah kita kerjakan, kemudian kita punya potensi lebih. Ada yang potensinya ilmu, ada yang potensinya harta, ada yang potensinya apa tadi? Jabatan, ada yang potensinya tenaga. Ustadz, saya ini sudah melakukan banyak amalan tapi masih over apa jenenge? Over tenaga. Ya wis, bersih-bersih apa? Masjid. Ya. Amal soleh atau bukan? Amal soleh. Ya. Jadi jangan dipikir loh kayak kerjaan marbot. Kita ibu-ibu kalau jenengan berangkat ke masjid kemudian ngoseki kamar mandi masjid, dapat pahala atau tidak? Insya Allah dapat. Ya. Ada enggak kloset kamar mandi yang perlu dikoseki? Hah? Banyak. Ya. Betapa banyak masjid-masjid yang kamar mandinya nopo? Sangat kotor. Sampai ada seorang ustadz, ya, ngisi pengajian di komplek elit. Orangnya kaya-kaya di situ. Sebelum ngisi pengajian dia sempat sholat di masjid yang ada di komplek perumahan elit itu. Ternyata kondisinya mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Beliau ini ustadznya pengen ke belakang untuk mencari toilet itu menggunakan indera penciuman, bukan menggunakan indera penglihatan.
Apa maksudnya? Hah? Jadi kalau nyari toilet di masjid itu nggak usah ngelihat tulisan mana toilet, tapi cukup mengandalkan indera penciuman alias di sing paling pesing gue berarti kamar mandi. Ini padahal di perumahan apa? Elit. Kepriwe? Ya, perumahan elit nggak bisa jaga rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika jenengan jadi orang kaya, kemudian jenengan masih punya tenaga, lalu bersih-bersih kamar mandi yang ada di masjid, dapat pahala atau tidak? Dapat insya Allah. Maka mari kita latihan untuk beragama sesuai dengan aturan agama, bukan beragama sesuai dengan keinginan atau selera kita. Jangan sampai kita beragama didikte oleh hawa nafsu kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Masih ada sisa waktu, silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau ada saudara yang kaya kemudian rajin ibadah tetapi pelit sama orang tua dan sama adiknya yang kekurangan? Bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakumullah khairan. Bagaimana hukumnya ada orang yang rajin ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi medit, tapi apa? Medit, pelit sama orang tuanya sendiri, ya, pelit sama adiknya, sama saudara-saudaranya. Bagaimana hukumnya? Sholatnya bagus, meditnya elek, itu hukumnya. Ya. Sholat dia bagus, tapi pelit dia tidak bagus. Maka apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah mengubah perilaku. Yang mesti dilakukan adalah mengubah perilaku. Karena di dalam Islam yang perlu dijaga hubungannya itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang dalam ajaran Islam itu seperti itu. Yang sering diistilahkan dengan hablum minallah dengan hablum minannas. Jenengan sholat, jenengan puasa itu namanya hablum minallah. Jenengan berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara, itu namanya hablum minannas. Dua-duanya harus dijaga. Ya, dua-duanya harus dijaga. Hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya dijaga. Ya. Jadi nggak boleh timpang. Timpang itu contohnya tadi, sholatnya rajin, tapi sama orang tuanya sendiri. Butuh duit orang tuanya, kudu ngutang. Ya Allah, ini kebangetan temen iki. Masa orang tua harus ngutang sama siapa? Anaknya, ya Allah. Apa kata Rasul SAW? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Kamu niki sinten Bu? Bocah, anak dan apa yang dimiliki oleh anak itu milik orang tua. Kok bisa-bisa nih ngutang? Ya. Sudah ngutang kayak gitu, golek nagih ora jamak. Nanti wong tuane lara. Ya. Sampai orang tuanya sakit karena bolak-balik ditagih sama siapa? Anak. Ini anak model apa? Ya. Jadi kalau bisa, apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, apa yang diperlukan oleh orang tua kita, kita berikan. Ya. Minimal untuk membalas jasa siapa? Orang tua kita. Masa orang tua kita butuh susu, bayangkan. Butuh apa? Susu. Itu ya Allah belikannya. Kalau belum dihubungi nggak akan dibeli-belikan. Dan jenengan sih minum ASI orang tua jenengan itu berapa lama? Minimal gue ganti apa Bu?
ASI lah minimal. Ya. Jadi menjaga hubungan baik bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama manusia. Maka jawabannya diubah perilakunya. Lah tugasnya kita sebagai saudara dari orang tersebut bagaimana? Kasih nasihat. Kasih nasihat. Ustadz, kalau saya yang ngasih nasihat biasanya nggak diperhatikan Ustadz. Ya sudah, ini video ini nih. Ini kan ada videonya ini. Ya, jangan potong, kirimkan. Ya. Oke Mas, Anda pesan sama Ustadz. Ya. Oke Mbak, Anda pesan dari Ustadznya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kirim. Ya, supaya hatinya terbuka. Sambil didoakan tentunya. Karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu cuma sinten? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga karena ingin taat kepada suami dan tidak melalaikan pekerjaan rumah. Pertanyaannya, bagaimana saya menjawab pertanyaan ibu-ibu ketika berkumpul dalam keluarga besar yang sering bertanya, kenapa kamu tidak menggunakan potensi yang pernah kuliah untuk mengajar, tetapi hanya digunakan untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Kemudian bagaimana supaya tegar menghadapi hal-hal tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan. Bagaimana menjawab pertanyaan bagi seorang ibu yang pernah kuliah? Bagi seorang ibu yang pernah kuliah, kenapa kok nggak ngajar misalnya, tapi malah jadi ibu rumah tangga? Loh, terus buat apa dulu kuliah? Jawab aja bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu kita itu adalah darah daging kita. Siapa? Anak-anak kita. Sebelum mahasiswa. Sebelum mahasiswa. Ya. Yang paling berhak untuk menikmati ilmu kita pertama kali adalah darah daging kita sendiri. Maaf, jangan sampai ilmu kita dinikmati oleh begitu banyak manusia, tapi anak kita dirawat dan dididik oleh pembantu yang tamat SD saja tidak. Ini tragis. Jenengan kuliah S2, S3 sampai profesor. Yang menikmati ilmunya siapa? Orang lain. Anak dewek dididik oleh pembantu rumah tangga, maaf, yang tingkat pendidikannya rendah. Yang paling berhak untuk menikmati ilmu jenengan adalah buah hati jenengan dulu. Ustadz, berarti saya nggak boleh ngajar Ustadz. Kalau memang Anda bisa bagi waktu antara ngajar dengan didik siapa? Anak. Silakan, tidak apa-apa. Yang penting tempat ngajarnya aman, tidak melanggar aturan syariat. Silakan, tidak masalah. Ya. Tapi gara-gara ngajar orang lain, terus anaknya jadinya apa? Terbengkalai pendidikannya, supaya nggak rewel dikasih HP, akhirnya jadi anaknya HP untuk anaknya ibune. Itu adalah perilaku yang sangat tidak ideal. Ya. Bagaimana supaya kuat? Dengan meyakini bahwa itulah kewajiban yang harus ditunaikan. Ini yang dikatakan dengan skala prioritas. Saya kasih contoh ya. Dulu ya, berapa kali saya sampaikan. Kalau ada orang undang misalnya, ada orang undang saya untuk ngisi pengajian. Di waktu yang memang waktu itu sudah saya dedikasikan untuk mendidik anak dan istri, ngajari anak dan istri. Misal contoh. Saya punya waktu untuk didik anak istri misal habis Isya.
Kemudian ada orang ngundang saya di waktu yang sama untuk ngisi pengajian habis isya. Kalau saya ngisi pengajian di sana, berarti anak saya tidak saya didik dengan baik di waktu itu. Kalau saya didik anak istri saya, berarti resikonya pengajiannya nggak bisa. Mereka menyesuaikan waktu sesuai dengan apa yang saya bisa. Pertanyaannya, mana yang didahulukan? Memenuhi undangan pengajian, apa mendidik anak istri? Kenapa? Karena itu hukumnya fardu ain. Yang itu fardu kifayah. Levelnya tinggi mana? Fardu ain. Saya, bapak, mendidik istri dan anak itu hukumnya fardu ain. Saya ngajarin jenengan hukumnya fardu kifayah. Ya wis ya, bubar ya. Tapi kan sekarang bukan waktu saya ngajar anak istri, sekarang ini waktu saya buat jenengan, gitu loh. Ini sekarang waktu saya buat jenengan. Tapi kalau suatu saat kok tabrakan, ini alhamdulillah lagi mboten tabrakan. Alhamdulillah lagi enggak tabrakan. Suatu saat tabrakan, maka harus menerapkan skala prioritas bahwa yang fardu ain itu didahulukan sebelum yang fardu kifayah. Oke, saya kasih contoh yang lain. Ba'da maghrib jadwalnya jenengan menyuapi orang tua. Napa? Menyuapi orang tua. Tahu-tahu WA masuk. Siapa yang WA? Temenin jenengan. Ngapain? Ngajak mancing. Ngajak napa? Mancing. Mana yang didahulukan? Menyuapi orang tua, karena itu fardu ain. Mancing fardu kifayah. Fardu kifayah kang endi mancing fardu kifayah? Mancing itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Itu level paling rendah. Sunnah wudu. Kok ada orang mancing sampai mengabaikan menyuapi siapa? Orang tuanya. Ini tuh nggak punya skala prioritas. Lah, Bu, yang namanya sholat sunnah, bayangkan sholat sunnah, ya, itu bisa dibatalkan kalau ada panggilan dari siapa? Orang tua dan panggilannya mendesak. Bisa dibatalkan sholat sunnah. Apalagi mancing. Ya. Cukup nggih? Sudah jam 11. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.